Bab 786. Pangeran kedua keluarga Sue. Karena dia sudah tahu bahwa suara wanita yang dia dengar di telepon adalah milik Sulisia malam itu. Lesikin percaya bahwa Jerry yang tidak main-main dengan wanita lain malam itu. Jerry yang juga cukup cerdik untuk menelpon Sulisia di depan Lesikin. Dapat terlihat dari percakapan antara keduanya bahwa setelah Jerry yang menemui Sulisia malam itu, Jerry yang tidak bertemu dengan Sulisia dalam beberapa hari ke depan. Karena itu Lesikin juga yakin bahwa Jerry yang tidak mengkhianatinya. Sulisia juga sangat kasihan. Lesikin menghela nafas, dan tiba-tiba berkata, di masa depan, jika Sulisia membutuhkan bantuan lagi, kamu tidak boleh menolak. Jerry yang merasa sedikit emosional di dalam hatinya. Lesikin masih baik seperti dulu. Tidak. Hari itu adalah terakhir kali aku membantunya. Jerry yang sengaja menggelengkan kepalanya. Jerry yang, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Sulisia juga cukup kasihan. Dan dia juga penyelamat Happy. Bagimu, membantunya adalah hal yang mudah. Kenapa kamu tidak membantunya? Lesikin segera menjadi cemas. Dan bertanya dengan cepat. Dengan nada sedikit marah. Jerry yang berkata dengan wajah polos, tapi, jika aku membantunya, bagaimana jika kamu salah paham lagi? Jadi, lebih baik tidak membantunya. Atau itu akan mempengaruhi hubungan suami istri kita. Lesikin memelototi Jerry yang, jika kamu menghadapi hal seperti itu di masa depan, selama kamu menjelaskannya dengan jelas kepadaku, itu tidak akan mempengaruhi hubungan kita. Hei, oke, aku akan mendengarkan istriku. Jerry yang berkata sambil tersenyum. Sampai saat ini, Lesikin baru menyadari kalau Jerry yang melakukannya dengan sengaja. Jadi dia kesal dan mengabaikan Jerry yang. Mobil melaju sepanjang jalan. Dan setelah 20 menit, mereka tiba di puncak awan. Kakak, mengapa kamu kembali dengan bajingan ini? Begitu mereka bertiga tiba di rumah, Yumikin bertanya dengan heran. Wajah Lesikin langsung memerah. Dia salah paham tentang Jerry yang sebelumnya. Tapi dia tidak menyangka hal itu akan membuat Yumikin kesal dengan Jerry yang. Dia sudah menjelaskannya padaku. Lesikin berbicara jujur. Hati Yumikin yang telah menggantung selama ini akhirnya benar-benar lega. Dia adalah orang pertama di seluruh keluarga Qin yang menerima Jerry yang. Jika ada orang yang tidak ingin Jerry yang dan Lesikin bercerai, itu adalah Yumikin. Tetapi jika Jerry yang dan Lesikin memiliki konflik, dia pasti akan berdiri di sisi Lesikin tanpa pilihan. Ini adalah hubungan persaudaraan antara dia dan Lesikin. Wanita tanpa kakak atau adik perempuan tidak akan mengerti hubungan seperti ini. Jerry yang, aku memperingatkanmu. Jika aku tahu kalau kamu berani menyakiti kakakku lagi, aku pasti tidak akan mengampunimu. Yumikin mengepalkan tangan kecilnya dan berkata dengan wajah peringatan. Jerry yang mengangguk dengan cepat, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan menyakiti Lesi. Setelah selesai berbicara, dia dengan sengaja berkata kepada Lesikin, istriku. Patriark Ye mestinya akan segera meninggalkan rumah sakit. Kan? Apakah kamu masih tidak akan kembali ke grup Yanchen? Robin Luo pergi ke lokasi proyek kota Kyushu. Dan Yumi juga sudah mengundurkan diri. Jika kamu tidak kembali, aku akan terlalu sibuk. Tapi itu tidak masalah. Jika kamu benar-benar tidak bisa pergi, maka aku akan mempromosikan beberapa wakil GM lagi dan menggandakan gaji mereka. Lesikin terkejut. Menatap Yumikin dan bertanya, Yumi, apakah kamu sudah mengundurkan diri? Wajah Yumikin langsung memerah. Ini juga karena dia kesal. Jadi dia mengundurkan diri. Sekarang Lesikin dan Jerry yang telah berdamai. Mengapa dia masih mengundurkan diri? Hanya saja dia memperingatkan Jerry yang dengan angku barusan. Dan dia sendiri yang ingin mengundurkan diri. Jika dia menarik kata-katanya sekarang, itu akan terlalu memalukan baginya. Yumi, bagaimana kamu bisa mengundurkan diri? Sekarang adalah momen terpenting untuk pengembangan grup Yanchen. Sedangkan Tuan Luo dan aku tidak ada di sana. Jika kamu mengundurkan diri, bagaimana dengan grup Yanchen? Lesikin segera menjadi cemas, kakak iparmu hanya pajang nama. Dan dia tidak tahu bagaimana caranya berbisnis.
Jika dia tidak memiliki beberapa orang terpercaya di sekitarnya, bagaimana dia bisa melakukan pekerjaannya? Aku. Yumi Qin juga tercengang. Dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah, aku mengundurkan diri karena aku marah ketika melihatmu diintimidasi olehnya. Oh, sayang sekali. Jerry yang berkata dengan sengaja, sayang. Kamu tidak tahu. Setelah Tuan Luo dan kamu pergi, aku melipat gandakan gaji Yumi. Begitu dia mengundurkan diri, aku hanya dapat mempromosikan wakil GM baru untuk menggantikannya. Yumi Qin menjadi cemas dan segera menjawab, tidak. Ini adalah pekerjaan yang bagus. Bagaimana dia bisa mengundurkan diri? Tapi, Yumi, kamu sudah mengundurkan diri, kata Jerry yang sambil menyeringai. Yumi Qin memelototi Jerry yang dengan kejam. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dimaksud Jerry Yang? Dia memaksa dirinya untuk berkompromi. Kakak ipar, lihat, aku adalah adik iparmu. Aku meninggalkan kampung halamanku dan mengikutimu sampai ke sini untuk membantumu di saat kamu sangat membutuhkannya. Kamu tidak bisa begitu kejam dan benar-benar membiarkan aku mengundurkan diri kan? Selain itu, kamu juga mengatakan bahwa kamu ingin menjadi saudara laki-lakiku di masa depan. Jika kamu benar-benar ingin berbicara tentang hubungan, kita memang adalah saudara. Dengan hubungan yang begitu dekat, bagaimana kamu bisa mempromosikan orang luar untuk menggantikanku? Yumi Qin segera tersenyum dan berkata dengan nada menyanjung. Jerry yang dengan cepat menyangkalnya, aku kan tidak memintamu untuk mengundurkan diri. Kamu sendiri yang mengundurkan diri. Tetapi, Yumi Qin memasang tampang kasihan. Hanya saja sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Jerry yang, aku sudah sibuk sepanjang hari ini. Bahu aku sangat sakit. Jika seseorang dapat memijatku, pasti akan sangat nyaman. Kakak ipar, apakah di sini? Begitu Jerry yang selesai berbicara, Yumi Qin segera berlari ke belakang Jerry yang, meletakkan tangannya di bahu Jerry yang, dan memijatnya dengan lembut. Sedikit lebih jauh ke kiri. Apakah di sini? Tidak. Sedikit lagi. Di sini. Tidak. Tidak. Sedikit ke kanan. Sedikit ke atas. Jerry Yang, kamu bajingan. Yumi Qin akhirnya tidak tahan dengan siksaan Jerry Yang dan meledak. Ruangan itu menjadi penuh tawa. Dan ketika Lesi Qin melihat pemandangan ini, hatinya penuh kehangatan. Keluarganya bahagia dan harmonis. Dan Jerry yang juga sangat menikmati waktu hangat seperti ini. Saat dia menikmati waktu yang indah ini, sebuah pesawat pribadi mendarat perlahan di Bandara Internasional Kota Yan. Dua sosok pria parubaya dengan pakaian mewah turun dari pesawat. Dan di belakang dua pria parubaya itu, puluhan pria kekar mengikuti, memancarkan aura yang tak tertandingi. Sampah. Hanya Kota Yan saja bisa membunuh Aming dan memaksamu pergi, kata pria parubaya yang baru saja turun dari pesawat. Di belakang pria parubaya itu, ada seorang pria parubaya yang terlihat agak mirip dengannya. Wajahnya penuh penghinaan, dan ada sedikit kemarahan. Saat ini, dia tidak berani mengungkapkannya. Jadi dia hanya bisa menggertakkan gigi dan berkata, kakak kedua, aku meremehkan Kota Yan dan pemuda itu sebelumnya. Jika kamu memberiku kesempatan lagi, keluarga Sue sudah akan memegang kendali atas Kota Yan. Jika Jerry yang ada di sini, dia pasti dapat mengenali bahwa pria parubaya ini adalah Yoga Sue, pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Sue yang diusir dari Kota Yan olehnya sebelumnya. Dan identitas pria parubaya yang dipanggil kakak kedua oleh Yoga Sue itu pun diungkap. Bersambung.